kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berkahilah umatku di pagi-pagi hari. Mudah-mudahan kita yang Cek cek. dalam waktu yang beberapa waktu lalu kita kemudian bertemu di majelis ini, Pak. Nampaknya ada yang baru hari ini. Yang baru adalah mejanya. Tapi ada yang kurang, Pak, senderannya. Kalau saya yang muda, takutnya yang tua Pak ngajar lama aja. Nah, kalau yang muda sih nggak usah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin insyaallah kita akan membahas lanjutan dari kajian yang sudah kemudian kita pelajari di beberapa waktu yang lalu. Masih ingat Bapak Ibu? Wallahu a'lam. Enggak, waktu itu haji ya, kurban ke haji, Pak. Yang ikut siapa, Pak? Ustadznya lupa. Baik. Saya akan memulai dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bangunan apa yang pertama kali Allah turunkan ke bumi? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab apa? Ka'bah. Jadi kalau ditanya bangunan pertama kali itu adalah apa? Ka'bah. Kemudian bangunan apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, menjawab Baitul Maqdis. Nabi ditanya kan bainahuma, berapa jarak di antara keduanya? Arba'una sanatan, 40 tahun. Maka ketika dialog ini terjadi, maka turun ayat inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bangunan fisik pertama kali turun di muka bumi itu adalah yaitu Ka'bah, yaitu Baitullah, berdasarkan Quran surah Ali Imran ayat 95-90. Baik Bapak Ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya akan menuliskan saja supaya lebih jelas ya. Saya boleh Bapak Ibu? Nggak boleh ya, nggak jadi. Berbicara haji itu Bapak Ibu tidak lepas dari pembicaraannya siapa? Nabi Ibrahim dan sejarahnya. Ya. Sebelum Nabi Ibrahim, jauh sebelum itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Bapak Ibu, yang disebut dengan Abul Bashar, bapaknya manusia ini, kemudian melahirkan anak cucu, di antara Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Idris kemudian melahirkan anak cucu namanya Nuh. Siapa?
Nuh. Dari sini mulainya Bapak Ibu. Jadi Idris, Nabi Adam ke Idris ini 6 generasi Pak. Jadi 6 keturunan dia. Di tengah-tengahnya ini ada disebut dengan Nabi. Persis adalah anak Nabi Adam, namanya Nabi Sis. Nabi siapa? Sis. Kemudian dari Nabi Nuh alaihissalam, dari Nabi Idris kepada Nabi Nuh ini 10 generasi. Jadi generasi ke-10 Pak. Ya. Baik. Kemudian Nuh alaihissalam ini ya memiliki 4 anak yang terkenal. Pertama namanya Kan'an. Siapa? Kan'an. Yang kedua Sam atau Sem. Yang ketiga Yafis. Yang keempat Ham. Kan'an ini kemudian tidak beranak pinak Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia kemudian tenggelam dengan banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh yang berada di Irak pada saat itu. Makanya Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, ya bunayya irkam ma'ana. Kata anaknya, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Maka aku akan berlari, kata anaknya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banjir pada saat itu ya besar sampai kemudian mengendalami seluruh permukaan dunia pada saat itu. Nanti ayat yang mendukung tentang dunia ini ya kemudian tenggelam dengan banjir yang terjadi di dunia adalah wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika reruntuhan Ka'bah itu kemudian runtuh Bapak Ibu, maka nanti datang Nabi sebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, kemudian merenovasi kembali apa Bapak Ibu? Merenovasi Ka'bah. Siapa dia? Ibrahim dan Ismail. Bayangkan Bapak Ibu jarak yang begitu jauh, ribuan kilometer dari Irak sampai menuju Mekah. Ya. Dari Irak menuju Mekah. Begitu jauh ya. Nah, Bapak Ibu, ya. Dari keturunan Sam inilah nanti muncul anak keturunan bangsa Arab. Bangsa apa? Sam ini kemudian menempati wilayah Yaman. Wilayah Yaman. Kemudian Yafis ini Bapak Ibu menempati wilayah Yunani, Eropa. Kemudian Ham menempati wilayah Afrika. Ini ada yang mengatakan ya ini baik Pak. Sem ini Bapak Ibu nanti memiliki keturunan namanya siapa? Azar. Siapa? Azar. Azar ini memiliki 3 anak Bapak Ibu. Anak pertama Ibrahim. Anak kedua siapa? Siapa? Harun. Anak ketiga namanya Nahur. Baik Bapak Ibu. Azar ini dikatakan sebagai ayahnya Nabi Ibrahim karena Quran mengatakan wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, siapa dia? Azar. Dalam bahasa orang sana disebut dengan taruh. Ya. Ibrahim ini memiliki sepupu namanya Sarah. Siapa? Sarah. Oke, Bapak Ibu. Sarah ini anaknya siapa? Anaknya Harun, saudaranya Azar. Jadi Azar ini memiliki saudara namanya Harun. Harun ini memiliki anak cantik namanya Sarah, dinikahi oleh Ibrahim. Baik, pelan-pelan. Harun yang ini berarti siapanya? Saudaranya Ibrahim. Antara keponakan dengan paman namanya
Sama. Oke. Harun ini Bapak Ibu, ini saudaranya Ibrahim memiliki keturunan Nabi. Namanya Nabi Lut. Oh. Lut memiliki keturunan Ayub. Ayub memiliki keturunan Nabi Zulkifli. Putus Nabi sampai di sini. Gak ada Nabi lagi dari keturunan ini, Pak. Baik. Kemudian Ibrahim menikahi Sarah sampai usia sudah begitu tua. Belum juga punya anak sampai Nabi Ibrahim kemudian pergi ke mana? Dari Irak ke Palestina. Dari Palestina menuju Mesir. Di Mesirlah ketemu dengan seorang perempuan namanya Hajar. Kita akan bicara sejarahnya dulu Bapak. Baru kemudian nanti simbol-simbol haji. Hajar ini, ya kita singkat saja, ya. Hajar ini adalah orang yang kemudian membawa syariat haji dengan anaknya Ismail, yang kemudian dilahirkan di mana? Di Palestina. Jadi Ismail itu di mana? Di Palestina. Kemudian dibawa ke Mekah. Ya. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghaira dzi dzar'in indaka baital muharram. Aku tinggalkan anak keturunanku di mana? Di Baitullah. Tidak ada orang, tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan, tidak ada penghidupan. Ya. Maka pada saat yang bersamaan Hajar ini memiliki anak nanti namanya Ismail yang kemudian dilahirkan di Palestina, kemudian dibawa ke Mekah. Maka disitulah kemudian terjadi, ya, yang kita sebut dengan as-sa'yu dari Bukit Safa Marwah. Baik Bapak Ibu, dari sini kita pelan-pelan kita bicara sejarahnya. Dari Bukit Safa dan Marwah, disinilah kemudian 7 kali dari sini ke sini, ke sini ke sini sebanyak 7 kali. Kalau dihitung trek ini Bapak Ibu, kira-kira 3,5 km. Jadi kalau kita panjangkan itu Bapak Ibu dari Bukit Safa dan Marwah itu, ya, itu kira-kira panjangnya 3,5 km. Dari At-Taubah sampai mana kira-kira Pak? Deteksi. Konsentrasi. Oh, kira-kira begitu Pak. Nah, saya lari. Maka ketika Safa dan Marwah ini kemudian 7 kali kemudian keliling, maka dengan berharap Hajar ini kemudian mendapati air yang sudah kekeringan oleh anaknya, maka pada saat yang bersamaan Allah turunkan air Zam-Zam dari sini. Sebagian riwayat menyebutkan ada 3 pandangannya. Pandangan yang paling kuat adalah malaikat Jibril turun dari langit kemudian menancapkan sayapnya, kemudian dari sinilah kemudian letak ketika Nabi Ismail kemudian menghentakkan kakinya, disitulah kemudian malaikat Jibril menghentakkan sayapnya, maka muncullah air yang tidak pernah terjadi pada saat itu. Maka ketika Hajar kemudian melihat anaknya keluar air dari bawah tanahnya, kemudian Hajar mengatakan Zam-Zamun, Zam-Zamun. Zam-Zamun itu artinya Bapak Ibu, kalau ada air muncrat ini Bapak Ibu, maka dibuat kubangan kecil supaya kemudian apa? Nampung bahasa kita Pak. Nah, kata nampung itu Pak, bahasa Arabnya adalah Zam-Zamun, Zam-Zamun. Maka orang pada saat itu mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam. Bukan jam-jam Pak. Kalau jam ya ini Pak. Zam-Zam. Oke. Maka bangsa Jurhum dari Yaman ini datang Bapak Ibu, ya, melihat ada keanehan di atas Ka'bah. Apa itu? Burung gagak yang kemudian mengitari sekitar Ka'bah. Oh, ini bertanda kalau di padang pasir itu Bapak Ibu, kalau ada burung gagak muter-muter, berarti di situ ada penghidupan. Maka burung gagak, burung gagak, orang Yaman ini, ya,
Orang Yaman itu datang, Pak. Datang kemudian melihat apa yang terjadi. Maka dia melihat seorang laki-laki dengan ibunya, maka disitulah kemudian mereka meminta air, maka disitulah kemudian mereka berbagi kehidupan. Orang Yaman kemudian mengasih kehidupannya, maka Ismail dengan ibunya memberikan air kepada orang Yaman tersebut. Maka dari situlah kemudian asimilasi terjadi antara Ismail dengan orang Yaman. Ya, disebut dengan bangsa Jurhum. Sebut apa, Pak? Bangsa Jurhum. Baik, pelan-pelan, Pak. Karena nanti akan kaitan erat dengan sejarah para nabi ini masalahnya. Ketika Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ya ditinggalkan oleh ayahnya Bapak Ibu, maka Nabi Ibrahim ini kemudian pergi ke istri pertamanya. Siapa? Sarah. Kemudian pergi ke Palestina. Maka setelah 13 tahun Bapak Ibu, setelah 13 tahun kelahirnya Ismail ini, maka muncul ya generasi setelahnya itu Ishak. Dari siapa? Dari Sarah. Dari Sarah ini muncul ya, dari Ishak ini dua nama besar. Pertama namanya Al-Aish. Ya, siapa? Al-Aish. Ya. Ada yang mengatakan Al-Aish ini nanti memiliki keturunan Nabi dua, Ayub dengan Zulkifli. Ya, walaupun kemudian sejarah menyebutkan dari keturunannya Haran. Kemudian ada Yakub. Yakub atau disebut dengan Israil. Ya. Yakub ini Bapak Ibu memiliki istri 4. Nabi Ibrahim istrinya 4. Jadi Nabi Ibrahim itu memiliki istri 4, Pak. Istri pertama Sarah, istri kedua Hajar, istri ketiga Qanturah, istri keempat Amin bintu Hajun bintu Amin. Jadi 4 itu Bapak Ibu. Istri Nabi Ibrahim itu 4, bukan 1, 4. Nabi Yakub, ya, Yakub itu berarti cucunya memiliki istri ini Pak, 4 istrinya Pak. Istri pertama namanya Laya, memiliki keturunan 3 nama besar, Imran, ya, bukan Imran Maryam, bukan. Kemudian Musa, kemudian Harun. Laya ini memiliki anak namanya Lewi. Maka bangsa disebut dengan bangsa Lewi. Lewi ini memiliki keturunan 3 nama besar, ada Imran, ada Musa, ada Harun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan idhhab ila fir'auna innahu tagha. Maka ayat yang dibaca tadi oleh Imam itu Bapak. Ya, ayat kedua itu apa? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Kamu pergi ke mana siapa? Kepada Firaun wahai Musa. Maka Musa menjawab, ya Allah, ya, dalam ayat yang mengatakan arsilni, ya Allah, kirimkan aku seseorang yang mampu berkomunikasi dengan Firaun, karena aku tidak cukup kuat untuk berbicara kepada Firaun. Kenapa? Karena retorika yang dimiliki oleh Musa tidak sehebat Harun. Kenapa? Ada histori yang terjadi dulu di zaman masih kecilnya Musa ketika ya memakan bara api, Pak. Maka Musa ini kalau berbicara tidak terlalu jelas. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan satu doa kepada Nabi Musa ketika Allah berkata idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pada ayat ini mengatakan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka ayat ini kemudian dulu disematkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam, menunjukkan kata para ulama kalau ada orang yang kemudian tidak cukup pede kemudian berbicara di hadapan orang lain, tidak cukup kuat kemudian pembicaraan didengar oleh orang lain, tidak cukup meyakinkan orang lain kemudian ketika dia berbicara, maka Bapak Ibu baca doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makanya kalau ada orang bawahan
memberikan proposal kepada atasannya, maka baca doa Rabbi shrah li sadri. Ya. Makanya anak-anak yang kemudian berpidato itu Bapak Ibu, kalau kemudian dia grogi, dia tidak pede kemudian menyampaikan idenya kepada orang lain, maka baca doa apa? Rabbi shrah li sadri. Kenapa? Ini akan memberikan ya kemudahan bagi pendengarnya untuk kemudian memahami apa yang dia ucapkan. Karena ada orang kemudian berbicara panjang kali lebar tetapi tidak dipahami poin apa yang kemudian akan disampaikan. Ada nggak? Ada nggak Pak? Ada. Muter. Apa sih maksudnya? Oh, ujung-ujungnya pinjam duit. Ada nggak begitu Pak teman? Muter, ujung-ujungnya. Contoh nih, Bu Haji, Masya Allah, hari ini cantik sekali. Kerudungnya Masya Allah, gimana belinya? Ujung-ujungnya pinjam 100. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ternyata Nabi Musa itu sudah diajarkan doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Termasuk istri kalau kemudian grogi Bapak Ibu, minta duit kepada suami, bacain doa ini Bapak Ibu. Maka saya punya doa dalam Quran Bapak Ibu, kalau istri ngomel-ngomel supaya kemudian reda cepat, ada doanya. Mau Bapak Ibu? Oh, nanti japri aja kalau ini Pak. Serius ini. Ini doanya Nabi Ibrahim, diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, bahasa artinya. Rabbi shrah li. Bapak Ibu, Rabbi shrah li. Ya Allah, Rabbi shrah li. Isyrah artinya apa? Lampangkan. Sadri dadaku. Maka ini bagus Bapak Ibu, doa seorang orang tua kepada anaknya. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lampangkanlah dadaku. Maka mohon apa? Ya, kadang-kadang kelihatannya orang hebat tetapi dadanya tidak lapang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Apa artinya? Mudahkanlah setiap urusanku. Karena ada orang kemudian hidup ini Bapak Ibu, belum selesai masalah A, sudah ada masalah B. Belum selesai masalah B, sudah asal sama C. Ada nggak begitu Pak? Ada. Mohon maaf, tadi malam saya ketemu dengan orang. Nangis ke rumah Pak. Sekolah di daerah sini. Pak Ustadz, besok pagi saya mau ambil rapor. Terus istri saya nangis-nangis. Tidak bisa kemudian ambil rapor karena harus bayar SPP. Nunggak Pak Ustadz 6 bulan. Oke. Diam kan? Oke. Setelah itu cerita. Oke, saya kasih solusi. Nah ini, kita minta bantu aja setengah. Silakan selesaikan setengah. Ada lagi Pak Ustadz katanya. Saya pinjam uang sama bibi dan hari besok Sabtu besok akan ditagih dari 2,5 jadi 6 juta. Oh ya? Ya. Saya kasih solusinya. Ada lagi Pak Ustadz. Dulu saya gadein motor mertua PCX. Ternyata motornya hilang, sedangkan BPKB-nya masih di Pegadaian Pak. Saya kasih solusinya. Setelah itu ada lagi satu lagi Pak Ustadz. Saya sudah mengatakan talak 3 pada istri saya Pak Ustadz. Wah. Saya tanya, Anda ini sholat atau tidak? Tidak pernah sholat. Ini titik masalahnya di sini. Bapak Ibu, sebejat-bejatnya kita, mungkin kita sebagai pemabuk, pencuri, pezina, seluruh dosa-dosa besar kita lakukan. Maka satu yang tidak boleh ditinggalkan. Apa itu? Sholat. Karena sholat itu satu-satunya koneksi yang bisa menghantarkan pendosa kepada Allah SWT.
Makanya kata para ulama, sekali orang itu meninggalkan sholat, sekali dia meninggalkan sholat, maka itu jauh lebih besar dosanya daripada pezina, riba dan sebagainya. Ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Maka dulu Bapak Ibu ingat ya, waktu kita dulu usia-usia 90, 80, 70 tahun, dulu anak-anak dulu Bapak Ibu, ketika orang tua ya disalami oleh anaknya, kemudian apa nasihat orang tua? Jangan ninggalin sholat. Kalau anak sekarang ya, jarang Pak orang tua bilang jangan lupa sholat ya. Jarang. Atau buru-buru bilang jamaah Pak. Ya. Itu. Nah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan lepaskanlah sesuatu yang membelenggu diriku terhadap lisanku. Ya, artinya apa? Kalau kemudian kita susah berbicara, Allah mudahkan dan gampangkan berbicara, Bapak Ibu. Makanya ayat ini kata para ulama menjadikan Nabi Musa mudah dipahami bahasanya oleh siapa? Fir'aun, walaupun pada sebat zaman dibantu oleh siapa? Nah, dari mana? Dari Lewi. Dari 12 anak Nabi Yakub. Kemudian anak istri yang kedua dari Israel ini atau Yakub ini Bapak Ibu namanya Rahil. Ternyata Rahil dan Laya itu adik kakak Bapak Ibu. Kakaknya Laya, adiknya Rahil, punya 2 putra. Pertama namanya Bunyamin. Bunyamin ini Bapak Ibu nanti anak keturunannya itu adalah Nabi yang pernah Allah utus ke sebuah kaum, kemudian putus asa, kemudian berdakwah, kemudian menyeberang ke sebuah pulau, kemudian di tengah-tengah pulau itu diterkam ikan hiu. Siapa itu? Yunus. Maka doa Nabi Yunus ketika dalam perut ikan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka tidak ada urusan manusia yang lebih gelap daripada gelapnya Yunus alaihissalatu wassalam yang berada di perut ikan. Maka ketika dia baca doa ini, maka Allah akan memberikan cahaya demi cahaya dalam kehidupan. Maka tidak ada pendosa Bapak Ibu ketika dia melakukan dosa dan maksiat, kemudian dia baca doa ini, kemudian dia kembali kepada Allah, tidak ada dosa yang kemudian tidak akan pernah dihapus Allah Subhanahu wa taala ketika dia baca doa. Ya, mungkin di antara kita ya seluruhnya mungkin pernah kita melakukan dosa dan maksiat Bapak Ibu. Ada nggak di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Coba angkat kaki Bapak Ibu. Ada nggak? Nggak ada. Ya. Ini contoh nih Pak, ini contoh. Yang sering kemudian kita anggap sepele Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ji, nanti kita sepedaan. Oke. Yang berapa? Jam 7 pagi. Sehabis kajian Ustaz Mujadi. Di mana titik temunya? Di Masjid At-Taubah. 1, 2, 3, 4 sudah datang. Tepat waktu jam 7. Yang lain, Ji, di mana posisi OTW? Padahal OTW-nya dari kamar ke kamar mandi, Pak. OTW. Pertanyaannya, ini salah atau tidak, Pak? Salah atau tidak? Ada benarnya, Pak. OTW dari kamar mandi kan? Nah, kalau dia bermasuk OTW dari rumahnya ke masjid, salah ini, Pak. Hal kecil itu kadang-kadang kita, Pak, kita salah. Nah, Nabi Yunus alaihissalatu wassalam itu dari anak keturunannya siapa? Bunyamin, Pak. Ya. Kemudian Rahel ini, Pak. Ya. Rahel ini adalah orang yang sangat cantik. Cantik betul, Pak. Yakub ini adalah orang yang sangat gagah. Maka selain memiliki anak Bunyamin, punya anak yang paling familiar, dan ini kemudian dijadikan satu surah dari 114 surah dalam Quran, yaitu Nabi Yusuf. Yusuf ini pernah mengatakan, Pak, kepada bapaknya, "Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin
wahai ayahku, saya pernah melihat 11 bintang sujud kepadaku. Para ulama kemudian memberikan penjelasan. Ya, 11 bintang itu adalah siapa? Anak-anak Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Dan ini terbukti nanti ketika Nabi Yusuf kemudian menjadi penguasa di Mesir. Datang dia, ya, dan sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka kalau kita lihat sejarahnya ini, Pak, Rahil ini sangat cantik, Yakub ini gagah, maka melahirkan anak yang gagah. Makanya kenapa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam begitu dekat dengan Bunyamin? Karena satu ibu, Pak. Dari 12 bersaudara. Maka Bunyamin inilah yang kemudian selalu kemudian memberikan pembelaan kepada Nabi Yusuf. Yang memberikan ide Bapak Ibu, yang memberikan ide supaya kemudian tidak dibunuh itu Bapak Ibu siapa? Bunyamin. Maka Bunyamin kemudian memberikan ide supaya kemudian dimasukkan ke dalam sumur supaya kemudian mudah-mudahan diambil orang. Siapa yang memberi ide? Bunyamin, Pak. Yang lain mengatakan dibunuh saja. Kenapa? Karena Nabi Yakub lebih condong kepada Yusuf. Saking mulia Allah. Maka Yakub juga memiliki anak keturunan. Siapa dia? Ada Dan, ada Nafleti, ada Zabalun, ada Yahuda, atau disebut dengan Yahuza. Yahuza ini nanti selain kemudian memiliki anak keturunan Nabi dan Rasul, mereka juga banyak para raja-raja, di antaranya Raja Jalut. Pada dengar Jalut, Pak? Jalut tamalika kata Quran. Allah kirimkan satu penguasa yang zalim namanya Jalut. Jalut ini, Pak, ya. Allah hadirkan raja yang adil, tapi bukan dari suku Yahuda, tapi dari sukunya Lewi. Jadi bangsa Lewi ini, Pak, orangnya kuat-kuat seperti Nabi Musa, tapi kiri, Pak. Keturunannya itu tidak kaya seperti Yahudi ini, Pak. Dia orangnya orang-orang ekonomi kelas bawah, tapi fisiknya kuat-kuat. Makanya Nabi Musa kenapa kemudian lari ke Palestina, ke Madain pada saat itu dikejar oleh siapa? Pasukannya Fir'aun dan orang-orang Mesir pada saat itu karena memburu siapa? Orang-orang Kiptian. Ketika apa? Ya. Memukul, ya, waktu itu memukul orang Mesir tanpa sengaja, sekali pukulan langsung meninggal. Makanya pergi ke Madain, ketemu dengan Nabi Syuaib nanti Bapak Ibu, menikahi anaknya Nabi Syuaib. Makanya dari Lewi ini orangnya kuat-kuat, walaupun ekonominya tidak sehebat Yahuza ini, Pak. Oke. Jalut ini, ya, kemudian raja zalim, maka Allah hadirkan raja sebagaimana permintaan Bani Israel, maka lahirlah Talut. Talut dengan Jalut ini kemudian saling bertikai. Maka Talut kemudian mengatakan, siapa yang mampu mengalahkan Jalut, maka saya akan menikahi dengan salah satu putriku. Putrinya itu kemudian dinikahi oleh Nabi Daud. Maka dalam catatan sejarah orang mereka, Talut ini sebagai raja satu, Daud itu sebagai raja dua. Daud itu Allah kasih Zabur, maka turunlah Nabi Sulaiman, raja tiga. Maka disebut dengan King Sulaiman atau King Solomon. Maka kenapa orang Yahudi hari ini kemudian ngotot betul ke Palestina, Pak? Karena di bawah Baitul Maqdis itu hari ini sudah ada 315 terowongan, Pak. Kalau ada gempa 6 skala Richter saja kemudian hancur itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan di bawah Baitul Maqdis itulah adanya apa?
istananya Nabi Sulaiman. Ya. Maka ada irisannya nanti sejarah ini Pak dengan sejarah apa yang terjadi pada hari ini. Kenapa orang-orang Yahudi hari ini kemudian pergi ke tanah Palestina tahun 1946, datang ke bumi Palestina, kemudian pada tahun 1948 membuat satu negara, entitas negara namanya Israel, atas dukungannya siapa? Inggris, didukung oleh sebagian negara-negara Arab pada saat itu. Sampailah hari ini 2025, sudah berapa puluh tahun Pak? 72 ada. Sekitar itu Pak. Berdiri negara Yahudi sampai hari ini menciptakan kekerasan, kekejaman, kezaliman yang ada di bumi para nabi dan para rasul. Sampai detik ini. Maka Allah hadirkan mungkin satu kekuatan besar hari ini. Nah, Iran. Nanti ada sejarahnya di sini, Pak. Kapan-kapan kita urai itu. Persia itu geopolitik di zaman itu gimana? Siapa rajanya? Apa agamanya? Dan bagaimana kekuatannya? Dan bagaimana kemudian mereka menguasai geopolitik pada saat itu? Sampai kemudian hari ini menjadi Iran. Sampai menjadi Iran. Ya. Oke. Ini dulu, Pak. Kemudian Nabi Sulaiman ini kemudian Bapak Ibu menguasai bangsa manusia, jin dan binatang. Saking hebatnya Nabi Sulaiman ini mampu berkomunikasi bangsa binatang. Di antaranya adalah burung. Kata Nabi Sulaiman, "Ma ra'aital huda-huda am kana minal ghaibin." Mana hudhud saya enggak pernah lihat. Ya, apakah dia tidak absen hari ini? Kalau dia absen kemudian saya akan penggal apa? Enggak. Maka hudhud ini kemudian memberikan laporan. Wahai sang raja, wahai nabi, wahai rasul, saya melihat seorang wanita dengan seluruh kekuasaannya kemudian sujud kepada matahari. Siapa dia? Bilqis. Sulaiman berada di Palestina, Bilqis berada di Yaman. Ya. Tempatnya namanya Ma'arib. Di Yaman, Pak. Ya, di mana? Di Yaman. Maka anak keturunan Sulaiman ini nanti ada namanya Nabi Zakaria. Zakaria memiliki istri namanya Alisobat. Dipakai nama ini oleh seorang ratu Inggris hari ini namanya Ali Sabet. Serius ini Pak? Serius, nggak ngada-ngada ini sejarah ini. Wastama'ala rasyu syaiba, kata Nabi Sulaiman, ya Allah, saya belum punya anak sampai rambutnya memutih berdoa kepada Allah. Maka usia Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria pada saat itu 100 tahun. Istrinya Ali Sobat berusia 90 tahun belum punya anak. Maka Allah hadirkan satu anak berkat doanya Bapak Ibu. Secara hitung-hitungan manusia, ini orang nggak punya anak. Usia 100 tahun. Istri sudah 50 tahun, kira-kira sudah menopos atau tidak, Pak? Ya. Wallahu a'lam bishawab jawabannya. Maka lahirlah seorang anak yang bernama Yahya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakannya, Yahya, khudil kitab biquwwah, salah satu nabi dan rasul yang Allah utus ketika lahir di muka bumi langsung jadi nabi dan rasul siapa? Yahya. Yahya ini, Pak, usia 3 bulan, ya, maka muncul nabi setelahnya satu generasi, yaitu Nabi Isa. Isa ini muncul dari Maryam. Maryam ini muncul dari Imran. Imran memiliki istri namanya Hana. Ternyata Hana dengan Alisobat ini adalah siapa? Adik kakak. Makanya dulu kenapa alasan Nabi Zakaria itu dieksekusi oleh Bani Israel? Karena difitnah Nabi Zakaria itu menzinahi Maryam. Kata orang Yahudi pada saat itu tidak mungkin ada seorang wanita yang mampu kemudian melahirkan seorang laki-laki di dalam perutnya kalau tidak pernah kemudian berhubungan badan. Mungkin enggak, Pak? Mungkin enggak?
Nggak mungkin. Maka kira-kira siapa yang sering bertemu dengan Maryam? Zakaria, kata Quran, kullama dakhala alayya Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria datang kepada Maryam, ditemukanlah siapa? Ditemukanlah makanan begitu banyak, Pak. Ditanya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan alasan inilah kemudian Nabi Zakaria dieksekusi oleh orang Yahudi. Maka Nabi Zakaria diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke gunung. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Zakaria untuk masuk ke dalam apa? Dalam kayu. Ditarik Pak bajunya oleh siapa? Oleh iblis. Maka iblis menjelma sebagai manusia, kemudian ditunjuklah pohon di mana tempat bersembunyinya Nabi Zakaria, maka digorogaji. Maka disitulah pembantaian Nabi Zakaria terhadap Nabi Zakaria oleh orang Yahudi. Nabi saja disembelih, apalagi orang. Nabinya saja disembelih, apalagi orang Gaza. Apalagi ketemu orang Filah. Ya mohon maaf. Sebelum itu Nabi Zakaria, Pak, ya, anaknya disembelih. Yahya itu, Pak. Nabi Yahya itu berfatwa bahwa tidak boleh menikahi mahram, karena raja Yahudi pada saat itu pengen kemudian menikahi anak bawaan daripada istrinya, Bapak Ibu. Jadi raja pada saat itu di orang Yahudi itu meninggal istrinya, maka dia menikahi seorang janda. Yang janda ini membawa anak perempuannya. Dalam syariat pada saat itu menikah ibunya tidak boleh menikahi anaknya. Karena saking cantiknya anaknya, tergiurlah siapa? Sang raja. Maka sang anak kemudian memberikan isyarat, boleh Anda menikahi saya dengan satu syarat. Syaratnya apa? Kepalanya Nabi Yahya. Makanya raja kalau sudah berpuasa menginginkan sesuatu, apapun bisa terjadi. Raja Yahudi menyembelih Nabi Yahya. Pokoknya yang menyematkan dirinya raja pasti rusak betul. Raja 4 aja rusak, Pak. Udah, gak usah mana-mana, cukup fokus ini, Pak. Oh, ini belum ini baru mukadimah nih, Pak. Nanti karena saya akan bicara dari setiap nabi ini ada ada sejarah tentang haji. Nabi Isa muncul, Bapak Ibu, 650 tahun baru muncul Nabi Muhammad SAW atas berkat doa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim, dalam Quran disebutkan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim dan anaknya, ketika kemudian merapikan dinding-dinding Ka'bah yang sudah runtuh di zaman itu, yang terjang ombak di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, maka Nabi Ibrahim itu kemudian merapikan. Ketika merapikan, berpijatlah di salah satu lokasi, maka pijakannya fihi maqamu Ibrahim. Disitulah kemudian ada pijakan Nabi Ibrahim. Maka disebut dengan maqam. Maqam, ya, ketika bahasa ini kemudian dipindahkan ke orang Filah, maka orang Filah mengatakan maqam. Ya, geser sedikit jadi makan. Di mana ada makom, di situ ada makan. Ya, saya pernah ke suatu daerah, Pak, saya nggak sebut nama tokohnya, Ustaz. Beliau ini, jangankan hidupnya, matinya saja menghidupi orang. Maksudnya gimana, Pak? Beliau ini sudah meninggal dunia, mampu menghidupi orang. Orang ziarah banyak. Setiap lingkungan itu buka kios. Dari itulah mereka bisa sekolah, bisa keramat ini, Pak Ustaz. Mampu menghidupi orang. Hidupnya saja, matinya saja, apalagi hidupnya. Oh, gitu, Pak. Nah, ternyata ada flyernya, Pak, di situ. Ada pemainnya di situ, Pak. Maka kalau kemudian kita lihat Ka'bah di sini, Pak,
di sini ya ada makom namanya makom Ibrahim. Disitulah berpijak Nabi Ibrahim ketika merapikan dinding-dinding Ka'bah. Bayangkan Pak, berapa jarak antara Ka'bah itu dengan makom Ibrahim itu Pak? Ada 3 meter lebih. Kira-kira gede atau kecil Nabi Ibrahim itu Pak? Gede atau kecil? Gede. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam merapikan dinding itu dengan anaknya, maka anak yang kecil pada saat itu namanya Ismail, kemudian dibuatkan satu tenda kecil di antara sudut-sudut Ka'bah pada saat itu, maka kita kenal hari ini sebut dengan Hijr Ismail. Disitulah kemudian Ismail kecil beristirahat Pak. Itu sejarahnya Pak. Contoh, betul. Kalau bapaknya kemudian tukang bangunan dibantu oleh anaknya, kalau anaknya lebih capek pengen main, dibuatkan satu tenda kecil, nah disitulah sebut Hijr. Maka hari ini kita sebut dengan apa? Hijr Ismail. Nah, yang lingkaran itu Pak, ya, yang lingkaran, kemudian bergeser ke kanan, di situ ada sudut apa? Sudut Yamani, rukun Yamani. Kemudian bergeser lagi ke kiri, di situ ada apa? Hajar Aswad untuk memulai apa? Oh, baru kemudian mutar dan sebagainya. Itu sejarahnya Pak. Ya. Nah, kemudian kita balik ke lagi Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ismail ini kemudian sudah mulai beranjak dewasa, Bapak Ibu, maka Nabi Ibrahim itu balik Pak. Balik kampung. Pulkam kalau bahasa orang itu. Nah, mudik itu mungkin ini sejarahnya Pak. Mudik dari Palestina ke mana? Ke Mesir, Pak. Ke Mekah, maaf. Satu ditaruh di Mekah, satu ditaruh di Palestina. Maka saran saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya 2 istri, jangan taruh dua-duanya di Villa Saidah 3. Itu kan Pak. Coba Pak. Bapak, mohon maaf, ada mungkin yang usia 50, 40 hari ini Pak. Mungkin ada 60. Setiap Idul Adha itu Pak, khotib itu ngomongnya apa? Keteladanan Nabi Ibrahim. Betul? Ada nggak yang berbicara keteladanan poligami Nabi Ibrahim dengan Sarah dan Hajar? Ada nggak? Nggak akan diundang lagi Pak. Salah satu hikmahnya adalah kalau orang berpoligami itu Bapak, jangan taruh di satu komplek. Satu di Pila, satu di Bogor. Bogor juga ya. Maka nggak Bekasi lah gitu kan. Ji, kata para ulama sejarah, at-tarikhu yukarriru nafsahu. Sejarah itu akan terulang dengan sendirinya. Setiap tikungan sejarah ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nabi Ibrahim masanya sudah lewat, tinggal kemudian bergantilah aktornya yang berbeda. Mungkin ya kan? Kita nggak tahu Pak. Ya. Kelihatannya kalem Pak, ternyata punya 2 istri Pak. Ini mohon maaf, saya punya jamaah Pak. Kalem betul kalau dia apa di pengajian Pak, Masya Allah. Khusyuk sekali kalau ngaji itu Pak. Suatu ketika saya mau ngajar ke Harapan Indah. Beliau ini satu komplek dengan saya. Tiba-tiba saya ketemu di Harapan Indah Pak. Nah, Ji, ngapain di sini? Ah, ini punya rumah di sini Pak Ustaz. Tapi jangan bilang-bilang. Tuh. Subhanallah. Kalah ustadznya. Emang jamaah sekarang tuh Pak luar biasa. Kalah ustadznya. Oh. Bisa di mana tuh dan Pak? Aduh. Oh, pulang kampung. Ini izin nanti Pak kalau yang lebih gede lah sedikit gitu.
Oke. Nabi Ismail pulang, Nabi Ibrahim pulang kampung, Pak, menemui istrinya. Maka pada saat yang bersama Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Nabi Ibrahim. Wahyu kepada Ibrahim melalui proses mimpi. Maka dalam surah As-Saffat itu mengatakan apa? Inni araka fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi tadi malam, aku diperintah untuk menyembelihmu, apa kira-kira pandanganmu? If'al ma tu'mar. Lakukan wahai ayahku terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata para ulama, Bapak Ibu, satu pelajaran pentingnya dari dialog ini, Bapak Ibu. Ru'yatus sholihin itu kemudian ada. Kalau mimpinya para nabi itu berbentuk wahyu, kalau mimpinya orang saleh itu berbentuk firasat. Maka yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inqata'al wahyu wa baqiyal ru'yal mu'min. Wahyu itu sudah terputus 15 abad tahun yang lalu, tapi basirah, insting orang-orang soleh itu yang tidak pernah terpadam sampai hari kiamat. Coba Pak, kita ketemu dengan orang soleh nih Pak, ulama, kiai dan sebagainya, baru kita salaman, kayaknya dia bisa membaca aura kita, betul Pak? Bukan dia mengetahui alam gaib, bisa jadi dia memiliki basirah yang jauh lebih hebat daripada kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inqata'al wahyu wa baqiya ru'yal mu'min. Putus wahyu itu di zaman Nabi dan firasat orang-orang beriman itu masih ada. Kok dia bisa membaca apa yang ada di hatiku, Pak Ustaz? Coba kalau kita lihat ibu-ibu, Masya Allah, saya bisa membaca itu Pak. Dan di kepalanya Masya Allah, emas, perak, sertifikat, macam-macam gitu. Baik, kemana tadi itu Allahumma sholli emas, perak, baqiyal ru'yal mu'min. Yang kedua pelajaran pentingnya dari dialog Nabi Ismail dan ayahnya Bapak Ibu, ya, bahwa firasat orang-orang beriman itu masih ada. Mimpinya para nabi itu wahyu. Ingat, mimpinya para nabi itu wahyu. Yang ketiga, nah ini Pak, yang ketiga adalah keteladanan seorang anak, kesolehan seorang anak akan dititiskan oleh ayahnya. Makanya Pak, ulama mengatakan sholihul aba, sholihul abna. Semakin soleh ayahnya, maka anak itu akan mudah kemudian diajarkan. Ismail begitu mudah kemudian dididik oleh ayahnya karena ayahnya soleh. Saya mau maaf karena punya pesantren Pak, punya sekolah. Nah hari ini ada apa sebutnya itu Pak, wisuda, ya kan nggak boleh sama gubernur, ya kita rubah namanya daurah, biarin aja gitu. Haflah khirij, haflah itu artinya wisuda juga bahasa Arabnya, tapi kan dia nggak ngerti itu. Nanti di Kota Bekasi hari ini jam 7 mulai. Tadinya saya mau izin Pak, tapi nggak mungkin saya izin, kata saya, bisa di blacklist nih, nggak tahu Pak, kata saya diprotes mulu. Memang Pak, orang bertemu itu karena rasa cinta. Karena kata Nabi, al-arwah jududun mujannah, hati itu akan bersatu dengan setiap. Saya kalau ketemu dengan bapak-bapak duk kata saya Pak, apalagi ketemu dengan emak-emak duk. Setiap hari saya ajar ibu-ibu Pak, mohon maaf, setiap hari. Pak Ustaz ini kayak anak saya. Maksudnya gimana Bu? Ya, saya pengen punya menantu kayak Pak Ustaz. Gitu, astagfirullahaladzim. Ya, kalau gitu Bu, saya punya banyak santri hafiz Quran. Nanti speknya kayak Pak Ustaz atau enggak? Kan gitu. Wah ini repot kalau mama ini. Makanya saya bilang ke teman-teman yang baru lulus S2 itu Pak,
gelarnya MA. MA itu apa bacanya? LC, LC itu apa? Lagi cemas. MA menghadapi emak-emak. Nah, LCMA. Nah, saya kalau ngajar itu udah gelar terakhir aja, nggak usah LCMA. LCMA itu lagi cemas menghadapi emak-emak. Oke, Bapak Ibu, antar terus. Lanjut mana tadi? Ah, itu tadi. Dialog antara Ismail dengan siapa? Ibrahim. Jadi kata para ulama, salihul aba, salihul aba. Semakin soleh ayahnya, semakin mudah anak itu kemudian untuk diatur. Dan itu nggak bisa dibohongi. Di pesantren, Pak, saya menemukan anak-anak ada yang kemudian cepat menghafal, ada yang lambat. Kenapa? Pekerjaan orang tua itu akan mempengaruhi kecerdasan anak di pesantren. Kata Imam Ibn Barak, Abdullah Ibn Barak mengatakan, "Ra'aitu ataradan bi fitabati wa." Aku melihat perilaku seorang ayah, seorang ibu yang buruk akan terlihat dan nampak pada sisi rumah tangganya dengan sisi anak dan keturunan. Pada diem, kok ngeri Pak ya? Serius Pak. Makanya kenapa mohon maaf, seringkali kemudian saya ajak dialog gitu ke orang tua. Misalnya anak namanya Budi, si Budi akhir-akhir ini Pak rapotnya begini. Saya nggak akan interogasi anaknya, karena sekian persen itu ada sumbangan dari orang tua. Kenapa Pak? Ternyata Pak Ustadz semester ini saya nggak mampu bayar. Saya bayar akhirnya pakai pinjol. Orang tahfidz SPP-nya dibayar pakai pinjol, Pak. Bayangin. Orang belajar ngaji, SDIT, SMPIT, boarding, ponpes, tahfidz, bapaknya masih berinteraksi dengan konsep riba. Mana mau berkahnya? Oh, diam Pak. Udah gak usah dilanjut, kalau sedih banget ceritanya. Apa dikasih backsound? Jangan Pak ya. Oke, lanjut Pak. Oke lagi. Maka ketika Nabi Ibrahim hendak mau melaksanakan perintah Allah di mana? Di Mina Pak. Maka Nabi Ibrahim itu berjalan dengan anaknya, ketemu dengan seorang laki-laki. Mau hendak kemana Ibrahim? Pengen menyembelih anakku, kata perintah Allah. Jangan. Terjelah dialog. Maka Allah hilangkan seorang yang kemudian untuk membisikkan Nabi Ibrahim. Maka disitulah kemudian lempar jumratul aqobah itu terjadi Pak. Itu ceritanya. Maka setan kemudian pergi. Maka jalan kembali lagi, maka ketemu dengan orang yang sama, membisikkan hal yang sama. Nabi Ibrahim melemparnya dengan 7 batu, disebut dengan jumratul wusta. Kemudian ketemu lagi di ujung, ya, maka dilempar lagi. Maka inilah awal sejarah namanya jumratul ula. Maka jumratul aqobah kemudian dilaksanakan di tanggal 10 ketika haji Pak. Itu. Nah, ini sejarahnya Pak. Sejarah tentang apa? Tentang haji. Baik, saya hapus sedikit saja Pak. Maka kalau kemudian kita berbicara Bapak Ibu tentang konsep haji itu, dia hanya kemudian hanya beberapa hari saja sebenarnya haji itu. Walaupun kemudian kita ini ya daftar hari ini mungkin 5, 20 ya 30 tahun ke depan baru bisa berhaji. Karena regulasi yang sangat panjang Pak. Ya. Kalau kemudian kita menggunakan konsep tamatu, ya haji tamatu Bapak Ibu datang misalnya di tanggal 5 karena pakai furoda misalnya, walaupun kemudian tahun ini kemudian apa? Tidak berangkat.
Tanggal 5 misalnya datang, maka langsung melakukan ihram. Kemudian umroh sebagaimana orang umroh biasa dengan mengatakan niatnya labbaik Allahumma umratan, saya berniat untuk melaksanakan umroh titik, tidak haji. Selesai kemudian melakukan umroh, ya dia menggunakan kain ihram, kemudian dia tawaf, kemudian dia sa'i, kemudian dia tahallul, walaupun kemudian tidak tahallul semuanya, maka selesai sampai di situ, Pak. Nanti masuk tanggal 8 Zulhijjah, maka kemudian menggunakan kain ihram lagi, memasang niat di miqat, ya, kemudian mengatakan labbaik Allahumma hajjan, saya berniat untuk melaksanakan haji. Maka kemudian dia pergi di tanggal 8-nya, kemudian dia tawaf, namanya tawaf apa? Tawaf kudum. Tawaf di sini Pak, tanggal 8. Setelah kemudian dia tawaf, maka dia bergeser ke Mina. Di Mina kemudian dia mabit. Di tanggal 9-nya, Bapak Ibu, kemudian dia berada di Arafah. Di Arafah tanggal 9. Arafah itu tempat ketemunya siapa? Nabi Adam dan Hawa. Maka doa yang diucapkan Nabi Adam ketika pertama kali Allah turunkan di muka bumi itu apa, Pak? Quran surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketemu nanti dengan istrinya di Arafah, tempatnya di padang Arafah, ya, posisinya di Jabal Rahmah. Makanya kalau orang Indonesia belum dapat jodoh, ditulis itu, Pak, ditaruh-taruh di situ. Sering kalau kadang-kadang jamaah tuh poster, saya nitip apa? Doa. Dulu sebelum ada WA, Pak. Sekarang di WA poster, jangan lupa. Doa ya. Ya lebih aneh lagi, ada jamaah minta ustadznya, minta tolong, ustadz, tolong titip rokok, Pak Ustadz. Di mana-mana ustadz itu titipin apa? Doa. Ini rokok, Pak. Dijual lagi di sana gitu, Pak. Ketemu di Arafah di tanggal 9. Maka orang yang berada di Arafah di tanggal 9 dia berhaji. Maka setelah sampai sore hari, kemudian dia pergi ke mana? Musdalifah, menghabiskan malamnya. Ya sampai kalau maghrib sampai jam 12 atau jam 1, kemudian balik lagi ke Mina, ke tendanya. Setelah sholat subuh seperti ini, kemudian melakukan berarti tanggal 10. Ya, setelah tanggal 10-nya apa? Jumroh. Disambut dengan Jumratul Aqabah dengan 7 batu, Pak. Maka pasti pada tanggal yang sama, maka setelah itu al-hadiyu, menyembelih kambing, karena dia menggunakan konsep tamattu. Kemudian setelah al-hadiyu, maka tahallul, botak semuanya, Pak, habisin botak semua. Maka orang yang botak di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, didoakan 3 kali keberkahan. Semoga Allah berkahi orang yang botak. 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi ditanya, bagaimana yang pendek saja ya Rasul? Sekali didoain Nabi. Ibu-ibu senang lihat suami yang botak atau yang punya rambut? Setelah kemudian tahallul, Pak, selesai tahallul, kemudian dia pergi ke Ka'bah. Maka disinilah kemudian dia melakukan tawaf, namanya tawaf apa? Ifadah atau tawaf wajib atau tawaf haji. Setelah tawaf, kemudian dia sa'i, sebut dengan sa'i haji. Maka balik lagi ke Mina pada saat yang bersamaan. Maka jatuhlah tanggal berapa? 11. Kemudian jumroh lagi. Tanggal 12 jumroh lagi selesai.
nafar awal. Boleh kemudian dia buka bajunya, ganti baju. Boleh juga dia pulang. Tetapi kalau kemudian mau menyempurnakan sampai tanggal 13. Setelah sampai tanggal 13, Bapak Ibu melakukan hal yang sama mulai dari tanggal 11, 12, tanggal 13 kemudian meninggalkan Mina, kemudian menuju Ka'bah, kemudian tawaf wada, kemudian baru beli tiket ke Indonesia. Malam harinya selesai. Maka nyaris haji itu Pak, mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Berarti berapa? 5 hari. 5 hari kita haji atau 6 hari ya. Tapi nunggunya 40 tahun. 50 tahun. Kita baru lahir anak hari daftarin haji, Pak. Nanti sudah jenggotan baru bisa berangkat kalau berdasarkan regulasi. Makanya ada fatwa Ustaz ya hari ini yang lagi viral ya, Indonesia sudah tidak wajib haji. Kenapa? Karena udah nggak masuk akal, Pak. Di beberapa daerah di Sulawesi itu, Pak, ya, itu masa tunggunya panjang sekali, Pak, melebihi usia dia. Kalau usia rata-rata orang itu berapa? 60 sampai 70 kata Nabi. Sitin baina sitin wa sab'in. Maka kadang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, umat Islam ini kira-kira usianya berapa?" Baina sitin wa sab'in, antara 6 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali yang kemudian melampaui batas itu. Mungkin kalau hari ini, Pak, udah salat kudu maghrib, ya jarang sekali yang sampai isya, Pak. Nah, saya melihat bapak-bapak, ya sekarang ini sudah setengah duha. Kan ada orang zuhur jam 2, jam 3, jam 4, jam asar, jam 5, jam 6 kan. Nah, saya melihat di sini ya. Nah, jadi pelaksanaan haji itu mudah betul Pak sebenarnya. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah dengan haji ini kemudian tidak bisa dipisahkan. Ternyata haji itu Bapak Ibu itu turun temurun dari para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir Pak, yang pengen saya notis adalah ketika Nabi Ibrahim selesai membangun satu bangunan yang sudah runtuh di zaman Nabi Nuh Alaihi Wasallam itu, maka beliau berdoa selepas itu. Doanya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah innaka antal azizul hakim. Bapak Ibu, kata para ulama tafsir, doa itu tidak ada yang tertolak. Hanya saja kemudian ketika dikabulkan Allah itu modelnya macam-macam. Dan doa yang dilontarkan oleh orang tua yang soleh itu pasti akan teristijabah walau kana ba'udan, walaupun jaraknya begitu jauh. Bayangkan Bapak Ibu, berapa jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? Sekitar 600 tahun Bapak Ibu. Bayangkan Nabi Isa ke Nabi Ibrahim tambah 650 tahun Bapak Ibu. Kira-kira berapa? Puluhan ribu tahun. Berdoa. Yang dimaksud dalam ayat itu doa Nabi Ibrahim itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rabbana wa ba'ats fihi, ya Allah, utuslah seorang rasul di tengah-tengah mereka. Dari siapa? Dari keturunan Ismail. Yang membacakan kitabmu nanti di akhir zaman, yang akan mengajarkan sunnah-sunnah Nabi-Mu. Siapa yang dituju? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, orang tua yang saleh
harus sering-sering kemudian mendoakan anaknya menjadi orang soleh. Bisa jadi anak secara biologisnya kemudian dia tidak langsung teristijabah, bisa jadi cucunya, bisa jadi cicitnya, dan seterusnya. Dan ini diperkuat oleh surah Al-Kahfi ayat 80 tentang kisah ada seorang anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, ya, perhiasan yang kemudian dibangunkan rumahnya kembali oleh Nabi siapa? Nabi Khidir dengan Nabi siapa? Musa. Nah, ini doa bahwa tidak akan pernah tidak akan pernah tertolak doa orang yang beriman itu. Walau halam bisawab, kita temukan ada beberapa video yang perlu diklarifikasi ya, atau diverifikasi. Ada seorang orang Nigeria kemudian berdoa, ya, fulus, kemudian dia apa? Betul-betul jadi sahibul fulus gitu kan. Ada jamaah saya mumat, Masya Allah, ketika jalan, Ustaz, saya pengen berdoa, tapi pengen di depan Ka'bah langsung, tapi pengen jauh dari istri. Apa doanya? Serius, ini serius Pak. Saya nggak. Ada nggak doa pakai bahasa Arab supaya nggak dipahami oleh istri saya? Permintaannya begitu Pak. Makanya jamaah kita ini unik-unik Pak. Unik-unik. Nah, jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan doa tadi, kata Quran, ya, kata Quran apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat betul. Kayu Bapak Ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang tua yang kemudian harus sering kemudian mendoakan anak kita. Karena tidak ada doa yang diuntaikan oleh seorang tua yang soleh pasti Allah istijabah. Makanya Bapak Ibu, ya, mungkin saya titip doa satu, dan doanya yang diucapkan oleh para nabi dan para rasul. Apa itu doanya? Supaya kemudian mendapatkan keturunan soleh dan solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Apa artinya Pak? Tiga maknanya. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, anugerahkan kami apa? Azwaj itu pasangan. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Azwaj itu Pak. Min azwajina, dari pasangan hidup kami yang ideal. Dari sisi agama, dari sisi sosial, dari sisi ekonomi dan sebagainya. Min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak keturunan. Dzurriyyat itu artinya keturunan. Qurrata a'yun. Nah, dinotis oleh Al-Quran khusus untuk siapa? Untuk pasangan dan anak itu qurrata a'yun. Makna qurrata itu enak dipandang dalam ilmu tafsir, dua maknanya Pak. Nanti bisa dilihat tafsirnya. Qurrata a'yun itu artinya enak dipandang secara fisik. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dia sempurna, tidak ada kemudian cacat. Kata makna qurrata a'yun yang kedua adalah secara akhlak dia baik Pak. Karena ada orang secara fisik dia sempurna, tetapi secara akhlak dia cacat. Dan ketiga permintaannya, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami dari anak keturunan kami itu siapa? Orang-orang yang bertakwa yang akan memimpin kami. Jadi di sini kata para ulama, ternyata pemimpin itu idealnya harus bertakwa. Idealnya itu. Makanya saya coba kemarin kemudian mentadabburi dari 114 surah Pak, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu kalau diperas, itu dari 6.326 ayat. Itu kalau diperas gitu ya. Kira-kira akan melahirkan makna takwa ujung-ujungnya. Dari 6.326 ayat, 114 surah, 30 juz. Itu kalau diperas ujung-ujungnya apa? Saripatinya takwa. Dan takwa itu melahirkan 3 makna. 1, dia dermawan. 2, kontrol egonya mudah.
Ketiga, dia menjadi pemaaf. Nanti silakan dikaji itu, Pak. Itu berdasarkan Quran surah Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Siapa orang muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra yadan ma'wa. Wal kadhiminal ghaidh, dia mampu mengontrol egonya. Egonya dia mampu kontrol. Wal 'afina 'anil nas, dan dia menjadi orang pemaaf di antara manusia. Itu poinnya, Pak. Ciri-cirinya disebutkan Al-Quran. Makanya orang itu kemudian bisa jadi gila karena dia tidak mampu mengontrol. Baik, sampai sini Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini sekilas tentang apa? Sejarah haji dan umroh. Ya, mudah-mudahan tahun depan Bapak Ibu kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhaji. Dan perlu kita yakini Bapak Ibu, haji itu bukan tentang orang yang punya uang. Tapi haji itu adalah tentang orang siapa yang dipanggil Allah. Betapa banyak orang yang kemudian punya uang banyak tapi tidak berkesempatan untuk dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ada pedagang di pasar tetapi dipanggil Allah atas rintihan doanya setiap malam. Makanya yakin Allah itu pasti akan memanggil kita sebelum kita wafat. Dan kalau bisa spesifik doanya juga, ya Allah jangan pernah saya tinggalkan dunia ini sampai pernah sujud sholat 2 rakaat minimal di Baitul Maqdis. Itu Pak. Jadi kalau sudah haji dan umrah, maka doanya lagi apa? Bisa sholat di mana? Baitul Maqdis. Karena itu adalah simbol terbesar umat Islam. Baik Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini sudah berapa? Sudah 7. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak Bapak Ibu. Saya kira dari tadi kelihatannya gelap gitu soalnya. Oh mendung ya Mas. Baik Bapak Ibu, saya kira tidak ada pertanyaan ya. Sudah hafal semua lah ya. Ya, lihat video. Sudah Pak, nggak ada lagi ya? Nggak ada ya, insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kita dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah mudah-mudahan nanti ya suatu saat ya, atau tahun depan kah, 2 tahun lagi kah, 3 tahun lagi kah, mudah-mudahan kita ketemu di Arafah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.